menurut kamu self love itu penting nggak sih teman-teman? Penting banget ya. Video hari ini akan membahas tentang 5 bahasa kasih untuk self love atau untuk mencintai diri kamu sendiri. Bukan untuk orang lain, tetapi bagaimana mencintai diri kita dengan konsep 5 bahasa kasih ini. So, ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di channel kami, channel yang dibawakan dengan sepenuh hati, yang berbicara tentang hati, dari hati ke hati, untuk kamu yang punya hati, dan yang mau punya hati. Love, life, and ice cream. Enjoy guys! Hello beautiful girls, beautiful ladies, and gorgeous men out there. Welcome to channel saya, Clara Angeline. Di channel ini kita banyak membahas tentang relationship. Relationship dengan orang lain dan relationship dengan diri sendiri. Juga bagaimana meningkatkan inner beauty kita. And also about healing and about life. Juga tentang LOA di dalam relationship. So, stay tune di channel kita, subscribe ya kalau memang belum teman-teman. Thank you. Self love itu intinya adalah mencintai diri kita sendiri. Mencintai diri kita sendiri bukan hanya tentang pampering ourselves, our body, tetapi belajar mengenal diri kita sendiri dan belajar memenuhi kebutuhan kita secara, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional atau secara batinnya. Video mengenai pentingnya self love kita pernah bahas teman-teman, dan kamu bisa cek di video sini ya, ada di deskripsi linknya. Untuk self love sebaiknya kita tidak hanya fokus kepada satu aspek saja. Kebanyakan orang-orang tuh seringnya berpikir self love nih berarti pampering ourselves, pergi ke spa, which is itu adalah salah satu aspeknya. Tetapi ternyata banyak aspek-aspek lain yang harus kita perhatikan. Supaya kita nggak keluar jalur dan kita bisa mencakup semuanya, saya hari ini membahas tentang self love atau konsep mencintai diri sendiri dari konsep 5 bahasa kasih. Konsep 5 bahasa kasih ini sendiri pun kita pernah bahas di videonya. Ini ya teman-teman, kamu bisa cek linknya di deskripsi. Bagaimana menjalankan konsep 5 bahasa kasih ini terhadap orang lain, ya terhadap pasangan. Tapi hari ini fokus kepada diri kita. Yang pertama adalah afirmasi atau kata-kata penguatan. Kalau orang lain pun memerlukan kata-kata afirmasi ketika kita memuji seseorang, dia merasa lebih dicintai. Why don't we do it to ourselves? Kenapa kita tidak melakukannya kepada diri kita sendiri? Karena diri kita sendiri pun itu berharga dan memerlukan kata-kata penguatan. Banyak orang yang membiarkan pikirannya itu seperti monkey mind dan seringkali bahkan mengatakan negative self-talk atau kata-kata yang bukannya menguatkan diri tetapi malah menghancurkan harga diri kita. Misalnya, gue memang jelek nih, memang gue kayak gak berharga, gue kegendutan, gue terlalu apa ya. Stop it. Mulai dari sekarang katakan kata-kata penguat atau afirmasi yang meningkatkan nilai diri kamu di mata kamu sendiri. Katakan, it's really okay to fail. Gak apa-apa gagal, ayo kita akan bisa berusaha lagi. Dan katakan, saya berharga, saya sungguh berharga, saya layak bahagia. Dan katakan, I love myself, I love my body. Dan bahkan puji bagian-bagian diri kamu. Misalnya, kalau kamu biasa ngelihat misalnya muka kamu, banyak jerawatan. Coba katakan pada diri kamu sendiri, saya bersyukur punya wajah saya. Ternyata hidung saya cukup lucu ya, walaupun mungil misalnya. Dan saya bersyukur dengan wajah saya. Yang penting saya ada kulit. Mulai dari sekarang saya akan merawatnya dengan baik. Semakin kamu mengatakan kata-kata penguat atau afirmasi ini, coba deh perhatikan. Pikiran kamu akan mendengarnya dan bahkan membuat kamu menjadi lebih cantik. Nah, coba ya diperhatikan teman-teman, menjadi lebih cantik, menjadi lebih baik. Kata-kata penguat atau afirmasi, lakukan ini pada diri kamu sendiri. Yang kedua, pelayanan atau act of service. Jadi bahasa kasih yang kedua itu adalah ketika kita melayani. Ada orang yang memiliki bahasa kasihnya pelayanan. Nah teman-teman, penting juga untuk melayani diri kita sendiri. Jangan selalu kita mengorbankan waktu untuk orang lain. It's okay sih gitu, misalnya melayani orang lain itu juga something nice. Tetapi jangan sampai mengorbankan diri kamu sendiri di dalam hal ini. Jadi siapa sih orang yang paling berharga di dalam hidup kamu saat ini? Sebenarnya yang paling berharga itu adalah diri kamu sendiri. Yang akan mengikuti sampai masuk ke liang kubur nanti adalah diri kita sendiri. Jadi mulai dari sekarang, harga diri kamu sendiri. Jangan selalu berkorban waktu, perasaan, dan lain-lain hanya untuk orang lain. Tapi kitanya sendiri
depleted atau kekurangan ya. Jadi nggak apa-apa kita memberikan kepada orang, tetapi berikan dari kelimpahan. Artinya berikan perasaan yang baik itu, berikan waktu juga kepada diri kita sendiri dulu sebelum kita bisa memberikan kepada orang lain. Salah satu contoh act of service pada diri sendiri juga adalah membersihkan ruangan kita sendiri gitu ya. Bukan hanya kita melayani orang lain, tapi coba dong belajar melayani diri sendiri. Make us feel good ourselves. Menyiapkan makanan yang sehat untuk diri kita sendiri. Jadi lakukan pelayanan-pelayanan yang biasa kita lakukan untuk orang lain. Sekarang coba lakukan dan layani diri kamu sendiri juga, hal-hal yang baik, hal-hal yang meningkatkan hidup kamu. Kalau kita biasanya memberikan hadiah kepada orang lain untuk membuat mereka bahagia, why don't you do it yourself? Berikan hadiah pada diri kamu sendiri. Invest in yourself, invest kepada diri kita sendiri. Apa yang kamu inginkan atau apa hal yang kamu benar-benar kepengen banget? Menabunglah untuk memberi hadiah itu pada diri kita sendiri. Dan ketika kita beli, pastikan kamu memilih sesuatu yang benar-benar kamu sukain, sehingga ketika kamu menerimanya, atau bahkan kalau perlu kamu bungkus yang cantik, kirimin tuh. Sekarang kan gampang banget tuh kirimin pakai Gojek, pakai Tiki, send it to yourself untuk 2 atau 3 hari ke depan. Dan ketika kamu menerimanya, kamu buka dan be happy untuk apa yang kamu dapatin, apa yang kamu pilih sendiri. Kadang-kadang kalau kita terima hadiah dari orang lain, kita nggak tahu apakah hadiah itu cocok atau enggak. Tapi ketika kamu memilih hadiah untuk diri sendiri, pastikan itu adalah hadiah yang cocok, yang benar-benar kamu inginkan. Tapi supaya kamu nggak kebablasan dan korbankan kepentingan lain, penting banget untuk kamu belajar mengelola keuangan yang tepat. Nah, di channel kita yang satu lagi, Theta Omega TV, kamu bisa belajar banyak banget tentang bagaimana memanage keuangan. Nih, kamu bisa dapat nih linknya di sini ya, ada di link di deskripsinya. Bagaimana kamu bisa memanage keuangan. Itu penting banget supaya kamu nggak kebablasan. Ngomongin tentang hadiah, kalau kamu punya hobi, boleh nggak sih kita meluangkan waktu dan uang bahkan untuk hobi kita? Boleh dong teman-teman, kan itu hadiah untuk diri sendiri. Tapi pastikan bahwa itu sesuai dengan budget kamu, sesuai dengan waktu kamu dan tidak mengganggu kepentingan yang lain. Yang selanjutnya adalah waktu berkualitas. Dalam konsep 5 bahasa kasih, salah satunya adalah waktu berkualitas. Kalau kita bisa memberikan waktu berkualitas untuk orang lain, sekarang saatnya juga lakukan dan berikan waktu berkualitas kepada diri kamu sendiri. Misalnya, berikan waktu untuk diri kamu melakukan apa yang kamu sukai. Kamu hobinya apa? Lakukanlah itu sehingga kamu merasa refresh setiap kali kamu selesai melakukannya. Misalnya, kalau kamu seseorang yang suka berada di alam, berikan waktu berkualitas untuk pergi ke taman atau untuk mengunjungi tempat-tempat yang bikin kamu feel refresh. Kalau kamu seseorang yang menganggap bahwa meditasi ini membuat saya refresh, berikan diri kamu waktu untuk melakukan meditasi, waktu yang berkualitas untuk kamu nge-refresh lagi. Kalau kamu ingin nonton misalnya atau pergi ke suatu tempat tapi kamu nggak ada temen atau nggak ada temen kencan, udah nggak usah pusing, nggak usah nunggu orang lain. Berkencanlah dengan diri kamu sendiri dan berikan waktu berkualitas itu, nikmati saat-saat kamu sendiri dan saat-saat ketika kamu mengenal diri kamu lebih baik. Be happy with yourself. Waktu berkualitas juga artinya kamu memberikan diri kamu waktu untuk relax, untuk beristirahat, untuk recovery, untuk sleep, ya untuk tidur juga. Yang terakhir adalah sentuhan. Salah satu bahasa kasih yang paling jelas dan paling sering gitu ya kita jadikan cara itu adalah ketika kita menerima sentuhan. Ya, nah bagaimana cara kita mengungkapkan self love kepada diri sendiri dengan sentuhan ini? Lakukan hal-hal yang membuat your body feel good. Misalnya ke spa gitu ya, dipijat kalau kita udah capek dipijat. Do it yourself. Ke spa, pampering ourselves, lalu belajar mengenali diri bahkan setiap incinya dan kagumi diri kamu sendiri karena kamu sudah berinvestasi kepada tubuh ini. Belajar mengenali diri, kulit kamu, bentuk tubuh kamu dan cintai dia. Sentuh dan cintai, manjakan diri sekali-kali dan it's really okay gitu loh untuk manjain diri, pakai lotion gitu ya. Pakai atau misalnya pijat diri sendiri juga boleh kalau misalnya nggak ada waktu ke spa gitu ya. Yang penting berikan sentuhan kasih kepada diri kamu sendiri atau bahkan peluk diri kamu sendiri dan katakan I love you. Nah teman-teman, semoga tips-tips hari ini 5 bahasa kasih untuk self love praktekin ya teman-teman, dan komen di bawah ini setelah kamu praktekin gimana hasilnya supaya kita bisa improve sama-sama.
Dan jangan lupa subscribe di channel kita dan check our other video. Saya dengan Clara Angeline, thank you for watching this video. I send all my love for you. Have a nice day and have a great weekend.